Selamat pagi Ibu Erni. Pagi Ibu. Baik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ya, syukur ya Ibu. Ya, kemudian terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan waktunya, kesempatannya sehingga kita boleh melakukan sedikit bincang-bincang ya Ibu, sehingga kita boleh berbincang-bincang sedikit. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi. Jadi sebelum saya melakukan supervisi kelas, saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu. Tujuan dari percakapan kita ini adalah sebagai persiapan awal sebelum observasi kelas agar Ibu bisa lebih siap dan percaya diri sehingga nanti kelasnya boleh berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk pembelajaran nanti ada tujuan pembelajaran yang harus saya terapkan. Peserta didik dapat menyatakan vektor dalam komponen-komponen sistem koordinat. Ya, jadi mereka bisa menyatakan vektor ya, Bu ya. Ya, kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Untuk area pengembangannya di sini yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri yaitu peserta didik dapat memecahkan sebuah masalah menggunakan rumus-rumus komponen vektor. Kalau untuk keterampilan, peserta didik mampu menggambarkan grafik dalam sistem koordinat ya. Ya, jadi area pengembangannya ada dua ya Ibu ya, area pengetahuan dan keterampilan. Ya, kemudian saya ingin dengar kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran Ibu. Ini mungkin ini menyangkut strategi, kemudian model, lalu kemudian metode pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti. Nah, untuk pembelajaran ini strategi yang saya pakai ya di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model PBL. Untuk metode pembelajarannya di sini yaitu tanya jawab seperti tanya jawab, diskusi dan presentasi seperti ini. Jadi strategi pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi, lalu model pembelajarannya problem based learning, lalu kemudian metodenya tadi metode tanya jawab, diskusi dan presentasi. Ya, bagus sekali Bu ya. Luar biasa. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran ini? Media pembelajaran di sini yang saya gunakan yaitu video pembelajaran dan LKPD. Nah, video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ya. Baik. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa juga? Untuk pembelajaran ini yang akan saya terapkan itu di fase E3 pada hari Kamis minggu depan 1 Februari. Ya, di 3 jam terakhir yaitu jam 6, 7 dan 8. Oke, jadi di hari Kamis minggu depan nanti ya Ibu. Oke, baik. Kemudian ini yang terakhir Ibu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Dari setelah kita berdiskusi seperti ini, yang saya dapatkan itu yaitu saya lebih mempersiapkan diri lagi untuk pembelajaran yang nanti saya terapkan. Seperti menemukan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan. Di sini saya memperkuat lagi atau memperdalami lagi, ya, sehingga untuk pembelajaran nanti lebih baik lagi bersama anak-anak. Baik, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu hari Kamis ya Ibu ya. Kemudian nanti setelah selesai supervisi kita juga akan melakukan wawancara pasca observasi. Nanti kita akan didamping oleh pengajar praktik ya Ibu ya. Baik, sukses untuk kegiatannya Ibu ya. Semoga boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih Ibu Erni. Terima kasih Ibu. Selamat siang semua. Mari kita berdiri. Minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa? Saya.
kami berdoa kepada Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih selamat kehadiran dulu. Anastasia Sori. Ada Bu. Doje. Ada Bu. Bakat. Masuk Penda. Ada Bu. Baik, sebelum kita belajar siang ini, Ibu mau minta waktu 1 atau 2 menit ya. Kita cek konsentrasi dulu. Semua ambil sikap duduk yang manis, yang ganteng, yang cantik, duduk yang sopan. Kakinya semua taruh di atas lantai. Orang tegak. Ambil tempat yang nyaman, posisi duduknya. Tangan semua di atas paha. Matanya ditutup. Semua. Stephen, jalan. Usahakan konsentrasi, tidak ada yang tertawa. Tutup matanya. Ikuti perintah dari Ibu ya. Semuanya kembali fokus di dalam kelas ini untuk siap belajar. Tinggalkan segala pikiran yang tidak baik. Mungkin dari pagi, dari tadi jam istirahat. Ada hal-hal yang kurang menyenangkan, semuanya ditinggal. Kita kembali konsentrasi untuk belajar di siang. Tarik napasnya pelan-pelan. Silakan buka mata. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah konsentrasi? Sudah. Mari Ibu minta kita semua berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang sudah kita punya adalah dari minggu 2 minggu kemarin, 1 minggu kemarin kita sudah nyanyi toh. Lagu apa? Yang berhubungan dengan vektor. Arah matahari. Kita berdiri. Tepuk tangan untuk kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyatakan vektor dalam komponen-komponen sistem koordinat. Semua tahu tentang Google Maps? Tahu. Bagaimana cara kita mengetahui letak suatu tempat yang dituju? Untuk dilihat dari mana kalau dalam Google Maps? Arah, lokasi. Ada yang lain? Titik koordinat. Ada titik koordinat. Yang dalam vektor disebut dengan titik koordinat. Yang sudah kita belajar itu ada titik pangkal, titik ujung, dan tanda arah panah itu kan? Ya. Baik, ini Ibu punya video. Ibu minta semua untuk menonton. Jangan ada yang tulis, cerita, semua konsentrasi ya. Pilot pesawat sedang terbang dan menentukan posisinya selama penerbangan dari satu titik ke titik lain di udara kepada petugas penerap pengawas yang ada di bandara. Pilot akan meminta izin jika ingin mengubah ketinggian atau arah dari penerbangan yang sedang dilakukannya. Menurut kalian, apakah perbedaan yang dilakukan oleh pesawat ini memiliki hubungan dengan materi vektor? Kalian sudah nonton kan? Sudah. Apa saja yang sudah kalian nonton? Komponen vektor. Ada berapa vektor? Ada 8 vektor. Itu komponen vektornya. Inti dari vektor itu sendiri ada berapa jenis? Dimensi dan 3 dimensi. Iya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk. Oke, baik. Sekarang bentuk kelompok masing-masing.
Itu yang pakai itu kotak-kotaknya ya. Bisa lihat gambar ibu. Jadi bisa ditentukan dari posisi sumbu X dan sumbu Y. Arah dari sumbu X mulai dari B menuju C. Dan titiknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Jadi dari D ke C, sumbu X ke sumbu Y yaitu 7,3. Sekian presentasi dari saya. Baik, sekarang masing-masing per individu ya, masing-masing orang mengunjungi ini dari 3 nomor ini, dari 3 kelompok ini masing-masing bawa buku catatan itu, maju tulis baca dan catat. Silakan. Komponen nomor 1 itu dia dimaksud komponen vektor apa? Vektor posisi dan vektor kolom. Vektor kolom dan vektor baris. Vektor kolom, vektor baris dari berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nomor 2 itu vektor apa? Vektor posisi. Yang nomor 3 vektor satuan dan vektor balikan. Nomor 4 ada satu lagi vektor apa? Vektor posisi. Ada vektor U, vektor V, vektor A, vektor B. Itu yang dikatakan vektor posisi. Kalau vektor kolom itu seperti ini. Misalnya nomor 1 itu dia A1 A2 atau? A1 A2. Kalau vektor baris berarti A1 A2. Beda penulisannya saja ya? Ya. Jadi ada berapa komponen vektor yang sudah kita pelajari hari ini? 8. Kalian bisa ulangi? 8 komponen vektor. Ada vektor apa saja? Ya tadi kita sudah sebutkan. Vektor baris. Perasaanmu hari ini setelah belajar dengan ibu? Senang. Ya, alasannya kenapa? Karena bisa mengerti. Bisa mengerti ya. Yang berikut, apa manfaat dari materi vektor hari ini untuk kalian? Silakan jawab. Acuhkan. Dapat mengetahui. Ya, Nona, dengar dulu yang baik. Supaya bisa mengerjakan soal juga ibu dengan Ya. Kemudian apa lagi? Kalian silakan. Bisa mengukur jarak pada kertas. Mau mantap. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Sebelum tutup pembelajaran, ibu mau berikan tugas untuk kalian. Tugas membuat vektor jarak rumah Anda ke sekolah. Dan kumpulkan dalam bentuk, ada yang mau video boleh, ada yang mau mapping boleh, ya, video boleh, mapping boleh, poster, ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Hari Kamis depan. Oke, Ibu minta bereskan kalian punya buku.
buku paket ini yang petugas perpus yang dikasih untuk Selamat pagi Ibu Erni. Selamat pagi. Baik, minta maaf jika mengganggu waktu Ibu ya. Baik, ini jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk melakukan refleksi atau tindak lanjut dari kegiatan pra dan observasi yang sudah kita lakukan bersama kemarin Ibu ya. Ya baik, saya punya beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika dari awal kita pra sampai dengan observasi kemarin? Perasaan saya sangat menyenangkan karena banyak hal yang saya belajar di observasi kelas ini, di mana saya bisa menemukan pendalaman atau pemahaman tentang strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Iya, kemudian ini untuk mengingat kembali Ibu ya, saya ingin Ibu menyampaikan lagi area pengembangan yang Ibu rencanakan kemarin itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang telah saya rencanakan yaitu yang pertama tentang keterampilan dan yang kedua pengetahuan. Pada keterampilan yaitu peserta didik dapat menggambar sebuah vektor. Kalau dalam pengetahuan yaitu peserta didik dapat menghitung vektor dalam komponen sistem koordinat. Ya, kemudian saya ingin tahu Ibu kira-kira dari yang kemarin sudah Ibu lakukan itu apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan kemarin? Sudah saya lakukan itu mencapai tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa mengerjakan LKPD yaitu bisa mengerjakan vektor, menggambar. Kalau dalam keterampilan, area pengembangan dalam keterampilan itu mereka bisa menggambar vektor. Kemudian mereka mengerjakan komponen-komponen vektor menggunakan rumus-rumus. Kira-kira menurut Ibu apa kendala yang Ibu hadapi ketika kemarin dari observasi? Pada saat pembelajaran kelas, kendala yang saya alami yaitu pertama tentang dalam penguasaan kelas, kemudian dalam pembagian kelompok mereka mengerjakan LKPD, kelompoknya anggotanya terlalu banyak. Jadi mungkin untuk kedepannya saya bisa meminimalisir lagi. Oke, baik. Jadi kedepannya memang harus ada upaya dari Ibu untuk memperbaiki itu, begitu ya Ibu. Ya, kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan ya Ibu ya, pengelolaan kelas dan sebagainya. Ya, menurut Ibu kira-kira kedepannya apa upaya yang harus Ibu lakukan supaya bisa meminimalisir kendala yang tadi? Seperti pembagian kelompok ya, mungkin awalnya saya harus membuat tes, mengenal gaya hidup, gaya belajar mereka, kemudian untuk penguasaan kelas itu mungkin sebelum pembelajaran kami membuat kesepakatan dulu. Oke, iya, benar sekali Ibu ya. Itu juga yang saya sempat lihat kemarin, mungkin Ibu melupakan yang kesepakatan kelas itu. Iya, baik. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rancangan Ibu tadi untuk memperbaiki itu? Seperti apakah pembelajaran selanjutnya atau kami? Iya, di pembelajaran selanjutnya. Oke, baik. Ya. Oke Ibu, saya pikir kita sudah mendapatkan solusinya. Jadi harapan saya ke depannya nanti Ibu bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih.